Oke cuy, ketemu lagi sama aku Farhat. Selamat datang di Project Juple episode. Wait, Juple episode berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Di episode 7. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal ngelanjutin proyekan yang kemarin tuh kan kita convert DC ya kan. Nah, kita convert ke DC itu karena Subi itu mau kita pasangin LED H4 cuy, biar kelistrikannya lebih proper. Jadi kita bikin DC-nya dulu yang kemarin udah full wave. Dan sekarang kita bakal langsung pasangin LED H4 ini. Tapi sebelum itu, karena bagiku pemasangan ini tuh lumayan rumit ya. Jadi kita bakal siapin apa aja sih barang-barang yang bakal kita butuhin ya. Yang pertama itu ya jelas LED-nya H4-nya. Di sini kita pakai iBright ZR5 Pro. Ini di 100 berapa puluh ribuan gitulah. Dan di sini berapa wattnya aku nggak tahu. Cuman di sini itu adalah nyalanya putih-putih dan devil eye-nya warna biru. Nah, abis itu kita di sini juga udah beli dudukannya ya. Kita nggak bikin, kita beli karena aku males bikinnya aja. Dan abis itu kita juga udah ada ini soketnya, soket H4-nya. BTW, kalau kalian mau beli dudukannya sama soketnya di toko bapakku ada jual. Jadi kalau kalian mau beli tinggal kontak-kontak aku aja di IG boleh, atau di TikTok tuh juga bisa gitu ya. Yang deket-deket aja kayak Pemalang, Purbalingga gitu kan ya. Di luar 3 barang ini juga kita bakal butuh beberapa part lain, kayak ada relay, ada soketnya juga, dan jelas kabel-kabel yang ya kita seenggaknya butuh 2 atau 3 warna gitu lah, biar nggak satu warna semua gitu. Ya paling gitu aja untuk bahan-bahannya. Kita juga paling nanti sekalian black housing reflektor depannya biar lebih cakep ya kan. Nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar aja si Juple. Oke tuh, jadi ini tuh akhirnya reflektornya udah kelepas ya. Dan emang reflektor Juple itu emang udah gembel banget ya, asli. Di sini udah berantakan banget, udah pada patah ya kan. Ini juga dudukannya juga udah aku lepas tadi, karena di Juple kan dia ada klipnya begini. Dia pakai kayak semacam engsel besi gitu lah pokoknya. Nah, habis itu step selanjutnya adalah kita bakal coak di bagian kanan ini cuy, karena yang kita pasangin lampu itu cuma sebelah kanan. Jadi nanti kita potong, tapi yang ini juga bakal kita lepas ya, karena nanti dalamnya ini mau kita cat pakai warna hitam doff gitu, biar lebih nyetel aja gitu sih coy. Sama kita cuci bersih nanti inilah. Ini kita nanti bakal potong. Sebenarnya bagusnya tuh pakai gerinda, itu bakal lebih cepet. Cuman karena gerinda kita lagi rusak sejak proyekan Subi yang kita pasang apa ya, karbu karisma kalau nggak salah deh, dan sampai sekarang belum didandanin. Jadi ya kita gunting aja atau kita potong pakai gergaji besi gitulah ya, untuk hard mode-nya gitulah. Paling malam ini kita bakal tempelin dudukannya sama ini black housingin reflektornya. Besok baru kita rangkai perkabelannya gitu sih coy. Oke, langsung aja bakal kita bongkarin nih mika-mikanya. Oke cuy, ini akhirnya tuh udah ku potong pakai bor ya cuy. Jadi ini ku bor titik-titik dulu, habis itu ku lebarin ya kan. Nanti bakal lepas, baru nanti kita bakal rapihin pakai mata tuner coy. Karena kita nggak punya gerinda yang nyala ya. Ada gerinda tapi rusak. Makanya kita pakai cara akal-akalan. Emang lebih repot dan nggak terlalu rapih awalnya. Tapi untuk hasil akhirnya harusnya 11-13 lah. Ini di sini kita pasin sama bracket nanti, dan lubangnya itu masih di dalam coy. Nanti aku nggak tahu ya apakah ini bakal kita masukin sampai dalam, artinya lubangnya kita gedein, atau nanti ini bakal nempel di luar aja. Itu kita lihat nanti aja. Tapi harusnya sih ini dimasukin ke dalam gitu. Cuman aku takutnya salah, jadi ya aku bolongin kecil dulu aja gini. Baru nanti kalau kurang gede digedein gitu. Karena kalau sudah terlanjur gede nggak bisa dibalikin gitu. Yang ada cari bahan lagi, duit lagi. Jadi karena cari aman kita bakal rapihin dulu aja. Cuman ini nggak bakal kurekam ya cuy, karena ini aku butuh konsentrasi. 1 jam kemudian. Nah gitu, akhirnya lubangnya udah terlepas. Nah tuh jadinya tuh begini ya. Ini udah kita lem-lemin pakai serbuk gergajiannya juga udah kita tempel-tempelin ya cuy. Nah sekarang kita bakal coba tes fitting ya gimana. Kalian pasti pada penasaran kan, sama aku juga. Nah lihat cuy, begini cuy jadinya. Ya tapi ini masangnya agak mencong dikit lagi sih Alan.
akhirnya lampunya ini udah kepasang ya. Dan reflektornya juga udah kita pasangin Mika nih coy. Udah keren banget, kinclong bet coy pokoknya lah. Ini tuh sekarang kita pakein Mika Win ya, karena Oreanya tuh udah butek. Dan ya aku pokoknya males aja lah ngeberesin Mika butek aja, tinggal tempel baru aja kan enak. Ini so far sih udah oke ya. Semoga ini fittingannya enak, sekali pasang langsung beres. Soalnya ini udah kutundukin sedikit gitu lah, jadi harusnya nggak naik banget cahayanya. Sebenarnya nanti kan ada setelannya lagi di bawah, cuman biar nanti kita nyetel ini normal aja loh, nggak yang nukik banget tapi udah nukik langsung gitu coy. Soalnya ini kan nggak mantul tapi langsung nyorot. Nah ini sekarang kita coba ya tes fitting pakai batok hitam tuh gimana kelihatannya ya kan, pasti bakal cakep banget deh. Nah cuy, akhirnya ini udah kepasang sama batoknya dan looknya tuh begini ya. Kita bisa lihat kalau hitam ketemu hitam dikit, soalnya yang dalam tuh sebenarnya tuh grey black gitu loh, kayak abu-abu gelap gitu. Ini tuh sebenarnya cat yang dipakai buat bottom shocknya Subi sih. Terus kita pakein ke Juple biar agak beda lah warnanya. Nanti kita bakal bandingin kali sama Subi warnanya beda atau enggak. Ini sekarang bakal kita langsung jalurin aja kabel-kabelnya. Oke cuy, ini relay udah kita labelin ya biar nggak keliru aja gitu. Ini kan ada 3 yang berjejer, 1 yang sendirian. Nah dari sebelah ini nih yang warna hitam tuh ground, ini tuh ke aki, ini input dan bawahnya output. Ini berarti kalau kita colok tuh begini ya cuy posisinya nih. Berarti ini tuh aki, yang ini output, input, ground. Habis itu tinggal kita colok. Nah yang aki itu nanti ke kabel kontak, yang groundnya ke ground. Input sama outputnya nanti bakal kita pasang aja. Aku belum tahu kemana sih, lupa. Nah ini bakal langsung pasang aja dan kita ketemu lagi pas sudah jadi aja ya. Oke cuy, ini lampu Subi ini udah kepasang, kita tes ya. Ya tuh, udah langsung nyala. Sekarang kita bakal bahas aja gimana sih jalur kabelnya yang sekalian udah nyambung sama relay. Oke cuy. Jadi di sini tuh kita pakai relay yang 4 kaki doang. Di sini tuh 12 volt dan 40 ampere gitu kan, 40-80 ampere gitulah. Yang pertama di sini kan ada 4 kaki. Nah, kita bahas dulu dari relaynya cuy. Relaynya ini kan berdasarkan angka. Jadi kita bahas berdasarkan angka aja, oke cuy. Nah, pertama di sini tuh ada angka 30. Angka 30 tuh kabel tengah ini coy. Kabel tengah ini yang ini coy. Dia tuh nyambungnya langsung ke aki, atau kalau mau kita colokin ke kontak itu adalah kabel kontak yang warnanya merah, karena kalau yang warna coklat itu output dari kunci kontak, sedangkan kita ngambilnya input dari kunci kontak, atau itu sama aja kayak output dari aki gitu coy. Habis itu lanjutnya adalah yang 86 coy. Nah yang 86 itu sebelahnya yang 30 ya cuy. Kalau di ini kan 86, tengahnya ini 30. Nah yang 86 itu adalah input dari relay. Nah input relay ini tuh nyambungnya adalah ke kontak yang output. Jadi dia tuh yang kabel warna coklat. Jadi colokannya tuh sebelah-sebelahan sama yang nomor 30 tadi coy. Nah habis itu ada lagi yang nomor 85. 85 itu adalah ground. Jadi kalian sambungin aja nih yang kayak di sini T. Ini ground dari relay, nyambung ke ground di kabel body, nyambung ground di lampu depannya yang H4. Nah yang terakhir itu ada nomor 87. 87 itu adalah kabel yang menuju ke input dari saklar. Saklarnya tuh ada di sini warna merah. Dia itu kita ngambilnya tuh yang kabel warna hitam cuy, karena hitam itu adalah input dari saklar dim. Nah itu dari relaynya ya, udah kita bahas keempat-empatnya. Sekarang kita langsung aja bahas yang dari soket H4 ini. H4 ini simple aja cuy, ground ke ground yang kayak tadi kita bilang. Low beam itu posisinya di tengah coy, yang paling atas, dan high beamnya itu yang di sebelah sini cuy, sebelah kanan. Kalau kalian hadap depan, ini tuh dia nyambungnya ke kabel warna kuning dari kabel body Jupiter. Udah gitu aja, dan aku belum pasangin devil eye nya karena di Juple ini tuh kan dia saklarnya langsung on off doang ya buat lampu, nggak ada lampu kecil, lampu gede gitu, nggak tahu Jupiter. Jadi ya lampu devil eye belum ku fungsiin dulu. Nah kalau udah begini paling kita tinggal rapihin aja, habis itu tinggal kita bungkus coy. Kalau kalian belum paham bisa aja tanya-tanya di TikTokku aja, mungkin lebih fast respon, atau kalau kalian mau DM IG juga boleh. Nah oke, kalau udah begini sekarang bakal aku rakit aja cuy.
akhirnya kita udah ada di akhiran video, alias kita lagi dalam tahap overview. Setelah kita pasang LED H4 iBlade ZL5 Pro di Juplay ini, rasanya tuh lampunya Juplay jadi makin terang, ya itu wajar. Bahkan abiku sendiri pun bilang dia puas sama cahayanya yang oke, mantap. Ini kita nggak ada dibayar apapun, kita beli sendiri lagian barangnya. Dan ini so far aku suka lampunya. Cuman ya emang 50 watt sih, jadi ya panas gitu, cuman ya wajar lah. Kalau untuk dari kelistrikannya Subi ini sebenarnya dibilang sanggup atau enggak, ya jawabannya sanggup-sanggup aja, karena kita juga udah pasang relay, walaupun satu doang ya yang buat langsung di bypass ke ini nih, ke saklar dim, tapi nonton di YouTube sih aman. Dan kelistrikannya Subi itu juga udah full wave, minusnya di aki aja yang kurang kuat akinya. Next time kita bakal ganti aki, paling yang dipakai Subi sekarang aja nih, dia harganya murah tapi oke, walaupun itu ternyata aki KW. Cuman ya nggak masalah lah selama it works. Paling kalau dari problematikanya dari Juplay ini tuh, ini aku kudu membiasakan mulut ya antara bilang Subi dan Juplay, karena kebiasaan project Subi, project Juplay. Nah jadi paling problemnya di Juplay ini adalah di bagian sini nih, atas ini tuh ada gap antara batok depan dan belakang, dan ini tuh susah banget buat diatasi. Ada klip-klipannya, cuman dia tuh nggak ngaruh, karena kalau di Subi di sini kan ada baut nih dua, jadi ada penahan. Kalau Juplay nggak ada sama sekali. Makanya dari situ kita bakal bikin baut, kita tanam di sini lah murnya dua. Kita bakal pakai plat besi, paling kita custom. Habis itu kita tempelin, jadilah paling nanti ya biar estetik kita kasihin bautnya titanium atau stainless gitu. Cuman sementara paling besok proyekannya kita gantiin pakai baut biasa dulu, karena baut titanium mahal. Nah kalau cahayanya sendiri menurutku, aku juga suka-suka aja sih, kayak dia tuh terang. Untuk bagian dimnya tuh dia ada naik di bagian atas sedikit, dan di bagian bawahnya juga dia melengkung gitu. Kalau untuk jarak ke sininya sih ya aku belum tahu juga ya, karena kan lampunya dia agak nurun. Kalau dinaikin dikit harusnya dia bakal lebih lebar gitu. Nah jadi paling ya gitu aja untuk videonya. Lampu di bagian sini juga nggak kita lepas ya, dia biarin mati aja dummy gitulah. Next time project selanjutnya adalah kita bakal beresin lampu belakang, sama kita bakal ganti sennya pakai full LED. Oke, jadi paling segini aja videonya. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe. See you in the next video. Oke.